warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Rinda, pada mata kuliah yang lain. Sekarang kita akan ke mata kuliah pengelolaan air pertanian. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di mata kuliah klimatologi, bahwa sebenarnya dari klimatologi sendiri, faktor eksternal, kita membutuhkan faktor internal yang akan mempengaruhi daya hidup tanaman itu sendiri. Terutama adalah air, watering, bagaimana sistem pengairan itu berjalan untuk agar tanaman itu tetap hidup, tetap tumbuh, itu kan berbeda-beda dari masing-masing tanaman. Nah, sekarang kita akan membahas sistem irigasi yang biasa digunakan di pertanian. Baik, apa yang kalian tahu tentang sistem irigasi ini? Bisa ditulis di bawah ini. Oke, beranjak ke slide berikutnya. Irigasi apa ini? Menurut kalian, irigasi apa ini? Kalian bisa lihat di sini ada pompa, ya, seperti traktor ya. Kalian bisa lihat menyemprotkan melalui selang. Nah, menurut kalian irigasi apa sih ini? Nah, kalian lihat di sini ada sumbernya. Baik, bisa ditulis di komen di bawah ini. Lanjut ke yang kedua. Menurut kalian irigasi apa sih ini? Di sini kalian bisa melihat banyak adanya selang, tapi selangnya cuma satu. Seperti itu. Kalian lihat selangnya cuma satu, dan kalian lihat di mana sih titik air itu berada. Nah, kalian lihat di sini titik-titik air hanya pada titik hidup tanaman. Seperti itu. Kemudian ke irigasi berikutnya. Pasti kalian sudah tidak asing seperti ini. Kalau ini irigasi apa menurut kalian? Nah, kalian bisa lihat di sini ada pipa. Di sini ada pipa elastis. Di bawah ini kalian lihat yang putih-putih itu ada pipa lateral, ya. Kemudian ada pipa utama, biasanya di bagian pojok seperti itu. Nah, nanti kalian akan mempelajari apa itu pipa utama, apa itu pipa lateral nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau yang ini, kalian pernah lihat nggak irigasi yang seperti sebuah spray? Nah, ini irigasi yang memutar. Irigasi apa ini gitu? Kalian pernah lihat? Tulis di sini ya, di komen di bawahnya. Lanjut. Baik. Kalau yang berikutnya, di sini ada seperti pengairan yang panjang, kemudian memiliki wheel atau roda. Nah, di sini ada, ini sebenarnya panjang-panjang ini adalah pipa elastis ya, kalian lihat. Nah, di sini ada nozzle di ujung-ujungnya. Nah, ini jenis irigasi yang lainnya. Oke, ini masih sama, tapi bedanya di sini mesinnya itu terletak di pinggir. Di pinggir, kemudian rodanya lebih banyak dibanding yang tadi. Kalian bisa lihat ini memang perbedaannya, kalau tadi kan di tengah mesinnya. Nah, ini ada di pinggir. Kemudian ini bisa ditarik seperti itu. Kalau ini juga irigasi lainnya, ini mirip seperti yang sudah sering kalian lihat. Jadi sistemnya itu ada tempat, kemudian di sini ada potting-potting, kemudian nanti air akan mengalir langsung ke dalam potnya. Baik, yang terakhir kalian lihat, di sini manusia menggunakan irigasi yang memang sudah biasa dari dulu kalian lihat. Ini juga merupakan jenis irigasi. Baik, kira-kira sudah siap tahu irigasi apa yang tadi ada di gambar-gambar sebelumnya? Nah, jawabannya. Baik, yang pertama adalah surface irrigation. Yang di sini dilihat bahwa water is distributed over and across land by gravity. No mechanical pump involved. Jadi di sini sebenarnya tidak ada mesin, jadi hanya berdasarkan gravitasi. Seperti itu. Jadi air turun berdasarkan gravitasi. Nah, ini kan mengambil air dari memang sungai gitu ya, sungai setempat. Kemudian di sini
berdasarkan hanya dari faktor gravitasi saja. Kemudian biasanya rata-rata penutupan ya untuk yang tadi itu berbeda-beda antara berbagai macam peruntukan lahan seperti itu. Tergantung jenis tanahnya. Jadi yang seperti kita ketahui, yang seperti kalian pelajari bahwa tanah pasir itu pastinya lebih cepat mengalirkan air. Beda dengan tanah lempung. Lempung itu sifatnya adalah menangkap air, catchment. Ya, kemudian secondary factor affecting surface irrigation include field slope. Field slope tahu, jadi kemiringan. Jadi semakin miring, otomatis runoff itu semakin cepat. Apa sih runoff? Runoff itu larinya air. Jadi semakin miring, ya, seperti di pegunungan, kemudian di lembah itu semakin cepat. Tapi kalau di datar, di daerah yang datar, pasti kalian akan melihat genangan-genangan. Nah itu, mengapa di daerah datar itu pasti ada genangan-genangan karena memang air itu akan sulit bergerak karena tidak adanya kemiringan. Kemudian surface roughness, jadi kekerasan gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa masing-masing karakteristik tanah itu berbeda-beda, ada yang memang lempung, ada yang memang batuan, rock ya, ada yang memang dia dari pasir, nah itu berbeda-beda. Kemudian geometri atau shape of the flow cross section. Jadi bagaimana bentukan dari bagian aliran ini. Baik. Kemudian irigasi permukaan juga sangat penting ya. Di sini sebenarnya lebih fleksibel. Di sini highly flexible and relatively easily managed method of irrigation. Ini paling mudah. Karena pertama, dia itu tidak perlu berbagai macam alat. Kemudian dia biasa digunakan masyarakat lokal biasanya. Paling enggak masyarakat sudah tahu bagaimana mengalirkan air itu. Jadi apa yang diperlukan sih? Misalnya pada tanah yang memang dia slope-nya atau ketinggiannya berbeda seperti itu. Dia akan mengalirkan, membuat parit, jadi dari atas akan dialirkan ke bawah seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah dia akan lebih banyak menyerap air. Jadi perakaran itu akan lebih banyak menyerap air. Lalu yang berikutnya, sistem ini dapat membantu dalam investasi pada pertanian. Jadi karena memang level pertanian itu dari mulai yang kecil sampai yang tinggi ya. Jadi misalnya dari yang memang dia hanya masyarakat lokal dengan alat seadanya seperti itu, dia memang biasa digunakan. Sampai yang memang punya perusahaan, kemudian banyak mesin, itu bisa digunakan. Kemudian dia ada located at edge of field which facilities operation and maintenance activity. Jadi dia gampang untuk dikelola, di maintenance. Lalu kemudian energi yang dibutuhkan sedikit. Tadi saya bilang no machinery, jadi dia lebih sedikit. Lalu dia sedikit menimbulkan dampak perubahan iklim seperti itu. Karena air karakteristiknya itu biasanya kan dia menambah sedimen seperti itu ya. Jadi dia hanya mengikuti aliran air tanpa mempercepat atau memperlambat seperti itu. Kemudian tapi ada masalah salinitas ya. Di sini salinitas masih ada masalah tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalau surface irrigation salinitasnya itu berdasarkan tekanan. Lalu surface system lebih baik dalam mengalirkan air berdasarkan frekuensi, kemudian dia variabelnya dan durasinya lebih baik. Baik, ini kerugiannya menggunakan metode air permukaan ya. Tanahnya itu harus dapat menampung air. Jadi gitu. Jadi syarat tanahnya apa sih? Pastinya itu dia tipenya itu tidak lempung seperti itu. Jadi ketika lempung, tanah itu ada air dilakukan penyiraman, maka air saja tidak bisa masuk ke dalam seperti itu. Lalu kemudian pada sistem ini lebih efisien, lebih tidak efisien dalam mengaplikasikan air. Jadi dia sebenarnya lebih boros seperti itu. Jadi bukan kepada titik-titik
permukaan tanamannya, jadi dia lebih menyebar. Kemudian satu lagi, dia membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Jadi karena memang tidak ada mesin di situ, jadi otomatis untuk mencangkul, kemudian dia mendangir, membuat parit, nah seperti itu dia membutuhkan lebih banyak. Nah di sini kita masuk ke localized irrigation, jadi irigasi lokal. Tadi saya bilang bahwa di sini irigasi hanya pada titik-titik tanaman. Nah kalian lihat, jadi air hanya dibagi ke titik-titik tertentu, tidak menyebar seperti tadi. Nah ini berdasarkan pipa, kemudian adanya aplikasi dari masing-masing tanaman. Kemudian di sini ada drip irigasi. Di sini adalah sebenarnya tipenya lokal. Kenapa lokal? Karena dia hanya ke tanaman tertentu ya, menyatukan air, kemudian air itu jatuh di perakaran paling dekat, seperti itu. Kemudian tipe irigasinya itu evaporasinya, kemudian runoff-nya itu lebih minimal. Kenapa? Karena dia tipe ini airnya itu lebih tepat sasaran. Lanjut, di sini tadi saya bilang ini sprinkle irigasi. Biasanya itu banyak di lapangan golf, ya. Di sini air didistribusikan sebanyak luasan dari sprinkle. Masing sprinkle itu mempunyai kapasitas jangkauan berbeda. Ada yang 1 meter, 3 meter, 5 meter, tergantung peruntukannya. Kalian juga pasti sering lihat ketika kalian mungkin mengunjungi tempat wisata, banyak sprinkle seperti ini. Dan tipe sprinklernya itu pasti gun. Jadi dia seperti senjata. Nah, membayangkannya seperti itu. Kemudian di sini ada center pivot irrigation, bedanya yang tadi. Jadi dia ada di tengah pusatnya ya. Nah, ini. Kemudian di sini adanya lateral move irrigation. Jadi irigasinya melintang lateral. Jadi pompanya ada di sini, ada secara lateral. Kemudian ada rotated sprinkle. Nah, kemudian sub irrigation, water is distributed across land by raising the water table through a system pumping station, canals, gates, and ditch. Jadi tipe ini lebih efektif pada area yang sangat membutuhkan air lebih banyak, seperti itu. Jadi dia irigasinya langsung ke bawah tanaman. Nah, yang terakhir kalian lihat, di sini petani sering seperti ini, atau kalian mungkin di lahan sering seperti ini. Nah, di sini yang terakhir adalah manual irigasi. Jadi air didistribusikan by human dengan manusia dan sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kayak kalian misalnya sedang praktikum, mesti yang nanam itu yang menyiram itu nggak hanya 1 orang. Mesti yang nyiram itu kerumunan jadi 10 orang seperti itu. Nah, di sini tipe-tipe irigasi. Ini tadi kita lihat lagi, di sini ada drip ya. Nah, di sini mirip gradual waters your plant right at the roots. Jadi dia langsung kepada akar. Itulah sistem drips. Kemudian sprinkle ya, biasanya digunakan pada area yang memang luas seperti itu. Kemudian surface irrigation, irigasi melalui permukaan, biasanya yang ada di sawah-sawah. Nah, yang terakhir ini irigasi apa? Silahkan komen di YouTube. Saya kira demikianlah pertemuan kita yang pertama. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengenal lebih jauh apa itu pengelolaan air pertanian. Semoga kalian lebih mengenal bagaimana sistem-sistem pengelolaan air yang ada di pertanian, bagaimana drip irrigation, kemudian surface irrigation, ada sprinkle seperti itu. Silahkan komen, atau setelah ini kita akan ada live chat via YouTube atau via WA, nanti saya berikan informasi. Silahkan untuk terus mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.